Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wattaba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma tahhir a'malana min ar-riya' wa tahhir qulubana min an-nifaq wa tahhir alsinatana minal kadhib wal ghiba wan namimah wa tahhir a'yunana minal khiyanah. Jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena di pagi hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa hidup sekaligus nikmat untuk ibadah, salat jamaah, dan juga untuk hadir di majelis ilmu. Ini semuanya tidak lepas daripada pertolongan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak ditolong sama Allah Ta'ala, mustahil kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Maka setiap kali kita dimudahkan untuk ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang sangat agung, salat jamaah, hadir di majelis taklim, atau ibadah-ibadah yang lainnya, maka jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, dengan harapan Allah terus tambah nikmat itu sampai kita berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Naam, jamaah sekalian rahimakumullah, pernahkah kita merenungkan merenungkan tentang kita ngaji ini sudah berapa tahun? Panjenengan mungkin ada yang sudah 40 tahun, ada yang 50 tahun mungkin, yang muda-muda mungkin 20 tahun ngajinya, atau mungkin 10 tahun. Pertanyaan besarnya Pak, sebesar apa ilmu yang sudah kita pelajari ini berefek dalam kehidupan kita? Muhasabah. Saya juga muhasabah, kita semuanya juga muhasabah Pak, penting kita. Karena jangan-jangan kita selama ini ngaji ternyata tidak berefek apa-apa dalam kehidupan kita, gak bertambah rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, tidak bertambah kemudian semangat ibadahnya. Kenapa? Ini semuanya jamaah rahimakumullah, ini semuanya sungguh tidak lepas daripada apa? Daripada cara kita memuliakan ilmu itu sendiri. Ternyata kalau kita lihat, seseorang itu akan mendapatkan ilmu sejauh mana pengagungannya kepada ilmu itu sendiri. Kadang kita subhanallah, mungkin pengagungan kepada ilmu ini yang kita masih kurang, sehingga dikatakan oleh para ulama, fa inna hadzal abdi minal ilmi mauqufun ala haddin mauqufun ala haddin qalbihi min ta'zimihi wa ijlalih. Sejauh mana pengagungan kepada seseorang akan ilmu itu di dalam hatinya, seperti itulah besarnya ilmu yang akan dia dapatkan. Demikian sebaliknya, ketika seseorang mengalami pengurangan atau tidak semangat atau tidak kemudian memuliakan ilmu itu sendiri, maka ilmu itu juga tidak akan mendapatkannya. Dia sendiri tidak akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Wa biqadri nuqsani haibatil ilmi fi qalbi yanqusu hadzul abdi minhu. Sejauh mana kemudian pengurangan dia atau berkurangnya pemuliaan dia kepada ilmu itu, sungguh itulah yang menjadi sebab dia berkurang ketika mendapatkan ilmu itu.
Jadi orang itu mendapatkan ilmu sejauh mana pengagungannya kepada ilmu itu. Semakin tinggi dan besar pengagungan kita kepada ilmu, semakin banyak ilmu masuk ke dalam benak kita, ke dalam dada kita. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, faman 'azzamal ilma lahatal anwaruhu alaihi, yang mana ketika seseorang dalam mengagunkan ilmu, maka sungguh dia akan merasakan betapa bercahayanya hatinya. Kemudian juga ilmu itu akan sangat mudah masuk dengan berbagai macam disiplin ilmu yang ada, dan dia akan sangat senang untuk hadir di majelis taklim. Senang Pak. Ada orang-orang yang nggak suka hadir di majelis taklim Pak. Ya karena memang salah. Dia tidak bisa memuliakan ilmu Pak. Subhanallah. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Dan orang yang memuliakan ilmu, maka dia akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Wa man lam yukrimul ilma la yukrimuhul ilm. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, dia dihukum tidak mendapatkan ilmu. Ini mukadimah jamaah sekalian rahimakumullah, dan kita perlu merenungkan tentang perkara ini supaya kita benar-benar punya semangat dalam mencari ilmu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di kesempatan yang indah ini, di pagi hari ini, saya ingin mengajak kita merenungkan tentang perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam mencari ilmu. Sebelum nanti pertemuan berikutnya kita akan lebih dalam bicara tentang tema-tema lain tentunya. Tapi di mukadimah pembahasan kita lama ini, yang kita sudah lama tidak mungkin karena faktor pandemi atau yang lainnya sehingga kita tidak bisa hadir, maka pemulihan ilmu yang paling penting itu bersihkan wadahnya dulu Pak. Wadah ilmu itu apa Pak? Wadahnya ilmu apa? Hah? Hatinya Pak. Bersihkan ini Pak. Dan ini penting sekali. Sebelum seseorang hadir di majelis taklim, sebelum seseorang duduk di majelisnya ulama, sebelum seseorang memutuskan untuk duduk di majelisnya Pak ahli ilmu, maka bersihkan dulu tempatnya ilmunya. Karena kalau tempat ilmunya masih kotor, hatinya masih kotor, ilmu sehebat apapun, pemateri secerdas dan sealim apapun, tidak berefek dan tidak akan pernah masuk Pak. Waliyadzubillah sallallahu alaihi. Bersihkan dulu Pak. Yang kata para ulama disebutkan dengan istilah tathhir wi'il ilm, yaitu membersihkan tempatnya ilmu. Tempatnya ilmu bersihin dulu Pak. Sama kalau kita ingin menghidangkan makanan atau minuman, mohon maaf Pak, kalau kita dikasih makanan enak, pagi-pagi ini enaknya apa Pak? Makanan paling enak apa kira-kira? Rawon misalnya. Subhanallah. Rawon, ada empalnya, ada mendolnya, ada semuanya komplit. Tapi subhanallah, ternyata tempat wadahnya, mangkuknya itu ada kotorannya kucing. Mau dimakan Pak? Mau dimakan itu Pak? Ada orang mau pakai misalkan, wah ini sudah ada di panci besar, ini ada mangkuknya, tinggal satu, ternyata ada tempatnya, pasti kita akan cari. Enggak, saya enggak mau. Seenak apapun rawon mau ditaruh di situ, tidak akan ada yang mau memaksimalkan untuk memakan itu, tidak ada. Dalam ilmu juga wahakadha sama Pak. Dan tempatnya ilmu itu adalah wahwa qalbun bihasbi taharatil qalbi yadkhuluhul ilm. Dan tempatnya ilmu itu adalah hati. Tempatnya ilmu itu adalah hati, yang mana semakin bersih hati seseorang, ilmu itu akan semakin mudah untuk masuk. Wa idasdadat taharatuhu isdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Semakin bening, semakin bersih hati seseorang, semakin cepat dia akan masuk ilmu itu. Gampang sekali. Nggak ngerti bagaimana cara sholat, datang ke majelisnya ulama yang membahas tentang sholat, pulang itu langsung paham. Alhamdulillah. Dan bukan cuma paham ya, sampai rumah bisa praktekkan itu. Subhanallah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, kita perlu merenungkan tentang perkara ini. Karena jangan sampai nanti kita ngaji ini ternyata hati kita masih kotor, wes percuma, tidak akan dapat ilmu, hatta yang hadir ulama besar sekalipun dari Timur Tengah. Percuma, mental ilmu itu. Soalnya hati ini bosok, hati ini welek bosok. Waliyadzubillah.
Faman arada khiyazatal ilmi falyuzayyin batinahu wa yutahhir qalbahu min najasatih. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan ilmu, ingin mendapatkan kebaikan dari setiap ilmu yang dia pelajari, hendaknya dia membersihkan daripada batinnya serta mensucikan hatinya dari najis-najisnya. Bersihkan dulu. Ada orang-orang yang ketika hadir di majelis ta'lim itu hasud, suudon dengan orang lain, prasangka buruk. Ada lagi yang bukan cuma suudon sama temannya, suudon sama ustadznya. La haula wala quwata illa billah. Wis percuma, ojo teko pengajian wis mending. Mulio dhisik. Bersihkan dulu penyakit ini baru Anda duduk. Karena percuma, enggak akan dapat ilmu, Pak. Suudon dengan gurunya, la haula wala quwata illa billah. Ini penyakitnya penuntut ilmu zaman sekarang. Suudon dengan ustadznya, waliyadu billah. Bosok Pak, ini hati yang paling busuk ketika seseorang suudon dengan orang yang ingin mengajarkan ilmu. Wis percuma, nggak usah hadir, mending pergi sudah. Dan ini akan jadi sampah orang seperti ini, Pak. Jadi sampah. Jadi sampah dimanapun, jadi perusak dimanapun. Waliyadzubillah. Syekh Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan dalam kitabnya Khulasah Ta'dhibul Ilm, atau dalam kitab beliau Ta'dhibul Ilm, beliau mengatakan apa? Fal ilmu jawaharul latif la yasluhu illa liqalbin nadhif. Ilmu itu seperti emas permata, permata berlian, barang-barang berharga. Dan barang berharga ini tidak akan bisa maksimal, tidak akan bisa kita dapatkan dengan baik kecuali apa? Kecuali diletakkan di hati yang bersih. Mungkin orang tanya, Ustadz, tapi banyak orang yang dapat ilmu. Iya, yang dimaksudkan ilmu di sini adalah ilmu yang melahirkan rasa takut kepada Allah, bukan banyak hafalan loh ya. Bisa jadi orang yang hatinya busuk ini hafalannya kuat, Pak. Quran 30 juz, hadis ini hafal, kitab ini hafal, ini sudah hatam semuanya, sanad ilmunya banyak, tapi bosok hati ini, Pak. Waliyadzubillah. Ada Pak, jangan dikira nggak ada. Ada. Al-Quran menyebutkan orang-orang seperti ini, orang-orang yang kemudian dikatakan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang memang sudah diselewengkan hatinya oleh Allah Ta'ala. Dia hafal Quran, Pak, dia hafal Quran, tapi ternyata apa? Ternyata dia tidak merasakan indahnya Quran. Wa taharatul qalbi tarji'u ila aslainil 'azimain. Dan membeningkan hati, membersihkan hati itu pada dua perkara besar. Apa yang harus dibersihkan? Yang pertama yaitu min najasati syubhat wa min najasati syahwat. Yang pertama najis syubhat. Syubhat ini apa, Pak? Kerancuan dalam memahami agama. Bingung dia, karena mungkin salah dalam metode belajarnya, salah dalam penerapan ilmunya, salah ketika kemudian talaki kepada seseorang. Apa yang terjadi? Rancu, subhat. Seperti apa contohnya? Seperti kelompok-kelompok menyimpang yang mengatakan zaman sekarang ini sudah nggak boleh kita beda-bedakan laki perempuan. Kalimat pertamanya bagus, Pak, kita nggak boleh beda-bedakan, itu bagus. Tapi berikutnya, Pak, maka dari itu hukum waris laki sama perempuan sama. Nah, berarti kan nggak beres, Pak. Yang ngomong biasanya sampai ini gelarnya doktor, profesor, udah rusak kalau kayak gini, Pak. Padahal dalam Islam aturan waris itu jelas. Ini begini, ini begini, ini begini, dan seterusnya, sudah jelas. Atau sebagian lagi ada yang mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Yang wajib itu menutupi menjilbabi hatinya dulu. Ya tambah ketutupan jilbab hatinya. Tidak benar. Ini yang dikatakan kerancuan berpikir agama. Bersihkan dulu syubhat-syubhat ini, dibersihkan dulu. Yaitu kita membersihkan daripada najis-najis syubhat, dan ini yang harus dilakukan pertama kali oleh seseorang yang mau belajar agama. Yang kedua yaitu membersihkan daripada najis syahwat. Ini berkaitan dengan dosa-dosa kita, Pak. Dosa-dosa kita, karena sungguh ilmu ini cahaya, dan cahaya tidak bisa masuk kecuali apa? Kecuali di hati yang bersih. Harus bersih dari dosa. Karena nggak mungkin masuk, Pak, nggak mungkin masuk. Kita masih ingat ya, bagaimana Al-Imam Syafi'i itu mengadu tentang jeleknya hafalannya kepada Imam Waqi', gurunya. Imam Waqi' bin Al-Jarrah
ini luar biasa, ulama besar, salah seorang daripada guru daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pernah satu ketika Imam Syafi'i itu menghafal sulit, padahal Imam Syafi'i itu Pak, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu kalau baca buku lembar berikutnya ditutup Pak, sampai lembar pertama ini hafal. Habis dibaca hafal, baru pindah halaman berikutnya, sehingga selesai baca buku hafal di luar kepala. Masya Allah ya, mirip kita ya. Kita gimana Pak? Hafal Pak, hafal di kepalanya, hafal. Masya Allah, Masya Allah. Itu Imam Asy-Syafi'i, yang mana ketika suatu ketika beliau mengalami kesulitan untuk menghafal, beliau datang kepada gurunya yang bernama Imam Waqi, yang dicantumkan dalam bait Diwan Asy-Syafi'i itu dikatakan, syakautu ila Waqi su'a hifdzi, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi tentang jeleknya hafalanku, fa arsadani litarkil ma'ashi. Lalu kemudian beliau menjelaskan kepadaku bahwa sesungguhnya disuruh dinasihati aku untuk meninggalkan maksiat, sambil berwasiat kepadaku, al ilmu nurun nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya, cahaya tidak akan masuk, tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Nggak bisa masuk maksiat apapun ini ya, maksiat apapun yang bisa mengotori hati kita, maksiat yang kemudian bisa membuat kita hancur semuanya, maka dibersihkan Pak, hati ini bersihkan. Dan kita sudah beberapa kali membahas tema tazkiyatun nafs ini di masjid ini juga, mulai dari macam-macam hati, jenis-jenis hati, ciri-cirinya bagaimana, sudah beberapa tahun yang lalu kan begitu. Maka dari itu jamaah sekalian rahimakumullah, itu modalnya untuk bersihkan dulu, bersihkan, semuanya bersihkan. Cuman kadang Pak, mohon maaf, kita ini kadang kalau hati yang kotor mau bersihkan itu malas Pak. Tapi kalau baju kita yang kotor pengennya langsung dicuci, iya apa tidak Pak? Mohon maaf, saya misalnya tahu-tahu kemudian pakaian saya kena sesuatu yang kotor, waduh rasanya sudah pengen tak cepot, iya apa tidak? Baju kita putih misalnya, apalagi panjenengan pakai baju putih, terus kemudian kena kotoran sedikit, padahal kalau saya dibersihkan selesai, tapi rasanya risih, aduh malas, lepas saja. Kenapa? Satu malu, yang kedua apa? Yang kedua nggak nyaman dengan sesuatu yang kotor itu. Tapi kalau hati kita yang kotor, hati itu Pak, mohon maaf Pak, dalam hadis yang lain Rasul pernah mengatakan, setiap anak manusia melakukan satu dosa, apa kata Rasulullah? Nukitat fihi nuktatus sauda, satu titik hitam di hatinya. Satu dosa, satu titik hitam. Ngerasani orang, satu titik hitam. Merendahkan orang, satu titik hitam. Kemudian bersikap angkuh dan sombong kepada orang lain, satu titik hitam. Terus kalau dia tobat hatinya balik putih lagi. Kalau nggak mau tobat hatinya tambah gelap. Seperti apa? Seperti panci yang dibalik. Kita tahu keadaannya panci dibalik bagaimana Pak? Nggak bisa nampung air, banyak angusnya. Itulah keadaan hati, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, surat Mutaffifin. Sampai apapun yang dia usahakan sama sekali tidak berpengaruh. Dia mungkin sholatnya nggak ada efeknya. Dia mungkin puasanya tidak mengendalikan nafsunya. Dia mungkin infak sedekah, tapi bukan malah tawaduk, tapi semakin dia sombong dengan apa yang dia miliki, waliyadzubillah. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ada kata-kata indah dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid. Apa kata beliau? Dan kata-kata ini sangat-sangat indah Pak, sangat indah, berkaitan dengan keadaan kita semuanya. Saya juga muhasabah ini. Wa idza kunta tastahi, kata Ibnu Qayyim, wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mithlik ila wasakhi thawbik, kalau engkau malu dengan kotoran yang ada di dalam pakaianmu, kamu malu kalau ada pakaianmu kotor, dilihat makhluk yang lain, dilihat oleh temanmu, dilihat oleh kerabatmu, pakaianmu kotor, kamu malu dan kamu segera ingin menggantinya, segera ingin membersihkannya. Fastahi min nadharillah ila qalbik wa fihi ihanun wa balaya wa dhunubun wa khataya. Mestinya kamu lebih malu lagi dengan Allah Ta'ala, yang Allah nggak cuma lihat pakaianmu yang kotor tadi itu, Allah bisa melihat apa yang ada di dalam hatimu, wa fihi ihanun wa balaya, yang isinya penuh dengan kebencian, penuh dengan kedengkian, wa dzunubun wa khotoya, isinya penuh dengan dosa, isinya penuh dengan kesalahan. Allah tahu Pak.
Teman kita yang nggak tahu maksiat kita, Allah tahu apa tidak, Pak? Tahu. Dalam hadits qudsi Allah Ta'ala pernah berfirman, ya ibadi kullukum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kata Allah Ta'ala, wahai hambaku, aku tahu kalian melakukan maksiat di malam dan siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, mintalah ampun kepadaku, pasti akan aku ampuni. Allah tahu, Pak, kita maksiat. Allah tahu kita berbuat dosa. Allah tahu kita tipu orang. Allah tahu kita sedang sombong sama orang. Allah tahu kita sedang merendahkan hati, merendahkan orang lain. Allah tahu kemudian kita sedang bermaksiat fi khalawat, dalam kesendirian kita. Allah tahu semuanya. Allah tahu. Yang teman kita nggak tahu, tetangga kita nggak tahu, jamaah pengajian nggak tahu, semuanya nggak ada yang tahu. Allah tahu semuanya, Pak. Allah tahu. Allah tahu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Maka mari saya mengajak kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, mari sekali lagi kita belajar untuk membersihkan kotoran-kotoran hati kita. Wes bersenono, Pak, berseni. Kenapa? Karena Allah itu yang dinilai pertama kali hatinya, bukan apa? Bukan fisiknya, Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah pernah bersabda, Innallaha la yanduru ila suwarikum wa ila amwalikum. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat tampilan kalian, tidak melihat harta-harta kalian, nggak dilihat, Pak. Di saat manusia lebih senang lihat tampilan dan harta, Allah nggak lihat itu. Itu zahir saja itu. Dan Allah kadang tidak mempermasalahkan itu. Iya, Pak, tidak? Allah tidak membedakan orang berdasarkan pakaiannya, Pak. Oh, ini pakaiannya bagus, satu setel itu sampai 200 juta. Oh, ini pakaiannya sedikit berarti nanti masuk neraka. Oh, ini pakaiannya bagus, mewah, ini masuk surga. Oh, enggak ada. Allah tidak melihat itu, Pak. Kendati pun syariat menganjurkan kita berpakaian yang rapi, berpakaian yang suci, tapi kemudian ukuran utamanya bukan itu, Pak. Bukan itu. Walakin yanduru, atau melihat harta. Sebagian kita mungkin melihat harta, Pak, banding-bandingkan orang dengan hartanya. Oh, si fulan mobilnya bagus, masya Allah, luas, orang sukses. Oh, si fulan nggak punya mobil, kemana-mana selalu naik angkot umum dan lain sebagainya. Ini bukan orang sukses. Hakadha manusia, tapi Allah nggak nilai itu. Walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dinilai sama Allah Ta'ala hati-hati kalian. Semakin bening hatinya, semakin senang, dan kita selamat berjumpa dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ini kata Allah Ta'ala, sungguh di hari di mana sudah tidak ada faedahnya apa-apa harta dan anak, namun kalau kita berjumpa dengan Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, kita akan selamat. Harta anak sekarang pengaruhnya, kalau hatinya bosok percuma, Pak, percuma. Ilmu yang banyak seperti tidak ada artinya apa-apa. Karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, Allah itu melihat hambanya, yaitu apa? Melihat yang pertama kali hatinya, kemudian yang kedua baru dilihat amalnya, baru kemudian zahirnya saja. Karena itu mari sekali lagi, orang kalau sedang diperhatikan keadaan hatinya oleh Allah Ta'ala, orang kalau seandainya sudah diperhatikan sama Allah Ta'ala dari keadaan dari keadaan amalnya, maka yang menjadi prioritas dia, karena sedang dilihat oleh Allah Ta'ala dua hal ini, hendaknya dia memperbaiki keadaan hatinya dan keadaan amalnya. Sibuknya kita itu jangan ngurusi orang lain. Namun anehnya kita ini lebih senang melihat kotoran yang ada di dalam diri orang lain. Nah, itu senangannya kita begitu, Pak. Delok bosoke dhewe gak gelem, tapi delok bosoke wong liya. Nah, wis repot lah kayak gitu. Nah, ini jamaah sekalian rahimakumullah. Karena terus terang saja bersihnya hati ini, itulah yang menyebabkan orang itu ilmunya bertahan, istiqomah. Kadang kita sering tanyakan, Ustadz, kenapa kok saya tidak istiqomah, padahal saya sudah hafal ini, selesai kitab ini, kenapa enggak istiqomah? Barangkali hatimu lagi kotor. Man tahara qalbahu fihi al-ilmul hal
Wa man lam yarfa minhu najasatahu wa da'ahu al-ilmu wartahal. Kata para ulama, barang siapa yang membersihkan hatinya, ilmu itu akan betah tinggal di situ. Kerasan. Ngaji ilmunya mandek di hatinya. Wis enak, amal lancar. Ngaji tambah terus, bisa mengerjakan semuanya. Tapi kalau dia tidak mengangkat dua najis tadi, najis syubhat dan najis syahwat, apa yang terjadi? Yang terjadi ilmu itu akan pergi dari dirinya. Ada Pak, orang sudah ngaji lama tapi nggak ada pengaruhnya. Sama gurunya nggak sopan, sama tetangganya nggak bagus, sama istrinya kasar, sama pasangannya juga nggak beres. Itu ngajinya lama padahal. Ngajinya lama, tapi masalah sepele sama orang di rumah itu jadikan besar. Ujiannya di situ, Pak. Ujiannya di situ. Ketika seseorang hatinya bersih, maka ilmunya betah, ilmunya tinggal di dalam dadanya, lalu kemudian dia bisa praktekkan itu, dia bisa istiqomah mengerjakannya. Tapi kalau tidak, Pak, subhanallah. Makanya orang yang hatinya bersih, ilmu itu akan tinggal di situ. Ilmu itu akan betah untuk tinggal di sana. Tapi kalau seandainya orang itu kemudian tidak membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan pergi dari dirinya. Ada perkataan indah dari salah seorang ulama ussalaf yang bernama Sahal bin Abdullah rahimahullah. Beliau mengatakan kalimat ini, Pak. Ini penting ini, Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Haramun ala qalbin ayyadkhulahun nur wa fihi syai'un mimma yakrahullah azza wa jal. Haram. Bayangkan beliau mengatakan haram, terhalang. Dia terhalang. Hati itu akan terhalang kemasukan ilmu, kemasukan cahaya. Dimasuki ilmu, dimasuki cahaya ketika di dalam hati itu ada sesuatu yang Allah nggak suka. Nah, ini yang saya katakan tadi, Pak. Kalau ada sesuatu yang Allah benci di dalam hati kita, sombong misalnya, iki sopo iki, aku wis hatam kitab itu. Nah, itu kau oleh ilmu, Pak. Mental ilmu itu. Masuk telinga kanan, keluar langsung, nggak pakai masuk keluar lewat telinga kiri, langsung mental, Pak. Merendahkan orang lain. Percuma. Ada orang-orang yang ketika hadir di majelis ta'lim itu, dia bawa kebenciannya dengan orang lain, sehingga di dalam hatinya ada duri, dia simpan, dan dia nggak dapat ilmu apa-apa gara-gara duri itu. Buang dulu, Pak, buang dulu. Kita mau dapat ilmu ini, kita mau dapat sesuatu yang berharga daripada peninggalan Rasulullah SAW. Kita ingin sedang berebut warisan Nabi. Apa warisan Nabi? Warisan Nabi ini apa, Pak? Rasul mewariskan kepada kita ini harta banyak? Enggak, Pak. Enggak ada, Pak. Al-anbiya war rasul, para nabi dan rasul itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, walakin yuwarithul ilm, tapi mewariskan ilmu. Para nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan dirham, tapi mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang kemudian dia itu kemudian mengambilnya yang banyak, mendapatkan bagian yang banyak, maka dia sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian warisan yang banyak. Warisan Nabi, Pak. Orang kalau ada pembagian warisan biasanya rebutan datang apa tidak? Misal contoh, Pak, mohon maaf. Masjid ini, Masjid Baitul Ma'mur ini nanti habis pada subuh, nanti insya Allah takmir akan memberikan kepada jamaah masing-masing emas 1 kilo dan sertifikat tanah luasnya 200 meter. Kira-kira yang datang ke sini rebutan apa tidak? Ya rebutan, nemen rebutan nih. Kenapa? Ketok moto iki. Iya apa tidak? Subhanallah. Ilmu yang diwariskan sama Nabi dan Rasul ini ilmu yang jauh lebih berharga daripada emas 1 kilo dan tanah 200 meter tadi itu, Pak. Rebutan mestinya, tapi karena orang nggak paham, ya sudah, maka rugilah kebanyakan orang. Nah, orang yang kemudian dia hadir di majelis taklim dalam keadaan hatinya ada sesuatu yang Allah benci, maka ilmu nggak bisa masuk, Pak. Nggak bisa masuk, mental. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala,
Yang saya maksudkan di sini, yang kita maksudkan di sini, jamaah sekalian rahimakumullah, bukan berarti dia nggak bisa dapat thaqafah ilmu loh ya. Thaqafahnya masuk, Pak. Ada orang-orang yang sudah hafal Quran, hafal kitab ini, hafal kitab itu, selesai majelis ini, selesai majelis itu, mungkin ngajinya di mana-mana, semuanya banyak, tapi nggak berpengaruh, Pak. Allah Ta'ala menyebutkan tentang potret manusia seperti ini, yaitu dalam Al-Quran. Silakan nanti dilihat tafsirnya ya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 146, surat ke-7 ayat 146, Allah Ta'ala berfirman, sa'asrifu an ayati alladzina yastakbaruna fil ardi bighairil haq. Jadi ini cerita tentang orang-orang yang Allah haramkan dia mendapatkan pemahaman dari ilmu yang sudah dia pelajari. Ngaji dia, Pak, tapi gak ada ngaruhnya. Sombongnya ya tetap, meremehkan orang lain ya tetap, suudon juga tetap, nipu orang ya iya, riba masih makan, pancet, gak ada perubahan. Bertahun-tahun dia seperti itu. Kata Sufyan ibnu Uyainah tentang ayat ini, surat Al-A'raf ayat 147, ihrimuhum fahmal Quran. Dia diharamkan dari memahami Al-Quran. Mungkin dia hafal, bahkan Al-Quran lancar dia baca, tapi subhanallah dia nggak paham, Al-Quran nggak masuk, nggak bisa masuk ke dadanya. Waliyadzubillah. Ini kerugian besar, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka dijelaskan, bukan berarti dia tidak bisa hafal Quran, bukan berarti dia tidak bisa hafal ilmu, bukan berarti dia tidak bisa menghafal apa yang dia pelajari, bukan. Tapi yang ditakutkan atau yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, yaitu daripada fahmul Quran, yaitu memahami Al-Quran dan tidak bisa beramal akan ilmu yang sudah dia pelajari. Waliyadzubillah. Maka dari itu, jamaah sekalian rahimakumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, mari sekali lagi di awal kajian kita ini kita bersihkan hati kita, buang kebencian sama orang lain, buang rasa suudon, prasangka buruk kepada gurunya, kepada ustadznya. Udah buang jauh-jauh perasaan itu, dan gak usah merasa sombong dengan orang lain. Sombong, Pak, kibir. Bukan Rasulullah, ada seorang ulama tabi'in Mujahid itu pernah mengatakan, ahli tafsir, beliau mengatakan, Mujahid namanya, itu beliau pernah mengatakan, lam yata'allamal ilm, tidak akan belajar ilmu, al mustahi wal mustakbir, orang yang malu ketika belajar dan orang yang sombong. Percuma, Pak, gak oleh ilmu, tidak akan pernah belajar ilmu. Malu, saya sudah tua, masih pantas ngaji apa enggak? Pantas, Pak, gak ada yang gak pantas. Kalau masih pantas hidup, masih pantas ngaji. Ada lagi orang gak mau hadir di majelis taklim karena sombong. Ndak, ini ustadznya opo iki, gak gelem teko aku. Sekon ngaji dhewe. Ini sombong, Pak, sombong, kibir. Orang seperti ini gak bisa dapat ilmu, Pak. Hatta dia ngaji dengan siapapun tetap mental ilmu itu. Mungkin dia hafal, tapi sampai rumah jangan harap bisa praktekkan ilmunya. Kasar dengan keluarganya, kemudian juga kasar sama anaknya, kasar sama tetangganya. Wes repot. Contoh, Pak, contoh aplikasi. Kalau kita mau koreksi ilmu kita manfaat apa tidak, ini contoh sebagai penutup, sudah jam 5. Jamaah sekalian rahimakumullah, misal ada ustadz membahas tema sabar untuk maafkan orang lain. Sabar. Lalu kemudian ternyata apa? Ternyata kita ini masih sulit untuk mempraktekkan itu di rumah. Saya sering contohkan ini. Ini kan gelasnya masjid, Pak. Senggol gitu, pior, pecah. Kira-kira saja saya mau tanya, kira-kira takmir bakal marah apa enggak ini? Hah? Enggak ya? Alhamdulillah, kalau marah pulang saya. Misal contoh saja, pecah, pior gitu, Pak. Oh, enggak apa-apa, sudah takdirnya pecah. Itu di masjid, Pak. Kalau kita bisa seperti itu di rumah, hebat. Kopi kita sudah pengen minum kopi, atau anak kita langsung nyampluk kopinya pior, atau istri kita nggak sengaja pior pecah. Bisa kita ngomong gitu sama istri kita, Pak? Insya Allah ya. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau bisa berarti bulan depan nggak perlu ada pengajian lagi, berarti alhamdulillah sudah bisa mempraktekkan ilmu. Alhamdulillah, nggak perlu ada pengajian, ngisi sama praktek, Pak. Biar, cuman saya cerita masjid lain, jamaah masjid lain di entah negeri mana, gitu kan? Biar, gak ketok anak gelas.
Subhanallah. Berarti kita perlu ngaji lagi kalau seperti itu. Tapi karena jamaah ini sudah bisa mempraktikkan ilmu sabar, maka insya Allah bulan depan kita ya Allah. Yang jelas para ulama kemudian menasehati kepada kita sebagai penutup juga, dimana kalau kita ingin membersihkan tempatnya ilmu ada beberapa kiat-kiatnya. Cuman yang pertama saya ringkaskan menjadi 3 saja yang paling penting. Yang pertama yaitu apa? Berdoa kepada Allah Ta'ala agar hatinya dibersihkan. Sering-sering berdoa Pak. Hati kita bolak-balik sering berdoa. Bersihkan hati saya dari kebusukan ya Allah, bersihkan. Jangan kita Bapak Ibu, Rasul saja itu pingin mengajarkan, bukan pingin ya, beliau praktekkan memang doa, mengajarkan doa, yang mana doa ini sungguh luar biasa. Doa dalam rangka membersihkan hati kita. Doanya panjang ya, doanya panjang, yang mana salah satu daripada potongan doanya itu salah satunya apa? Saya potongan di akhir saja, doanya panjang ini. Rabbi taqabbal taubati wa ghasil haubati wa ajib da'wati wa thabbit hujjati wahdi qalbi wa saddid lisani waslul sakhimata qalbi. Yang ada pembahasannya dengan kita yaitu apa? Saya bacakan doanya, ya Allah terimalah taubatku. Bayangkan Nabi loh ini, Nabi. Ya Allah terimalah taubatku, cucilah dosaku, kabulkanlah semua permohonanku, kuatkanlah hujahku, luruskanlah lesanku, tunjukilah hatiku, hilangkanlah kedengkian yang ada di dalam jiwaku. Nabi SAW kan hatinya paling bening Pak, diumbah ping pindo Pak hatinya Nabi itu, dicuci 2 kali hati Nabi itu, ketika masih kecil dan ketika mau Isra dan Mi'raj. Bersih hatinya, dicuci pakai air zam-zam yang dikenal dengan istilah pembelahan dada itu Pak. Subhanallah. Bahkan lebih daripada itu, waslul sakhimata qalbi, hilangkanlah kotoran-kotoran kebencian, kedengkian di dalam hatiku. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, sering-sering kita ini membaca biografinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirahnya Nabi, terutama yang berkaitan dengan tema-tema tazkiyatun nafs. Tema-tema tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Bagaimana zuhudnya Nabi, bagaimana dermawannya Nabi, bagaimana dengan amal, pokoknya amal-amal yang berkaitan dengan membeningkan hati itu kita cari. Tema-tema itu di dalam sirah Nabi itu. Sirah Nabi itu kan semuanya bagus, tapi spesifik yang berbicara tentang itu kita coba resapi. Seperti contoh Nabi dalam memaafkan orang lain Pak, seperti tadi itu. Rasul itu subhanallah, kita ini kalau melihat Nabi itu luar biasa, sabarnya luar biasa Pak. Rasul disakiti oleh umatnya, oleh objek dakwahnya, luar biasa. Musyrikin saat itu menyakiti Rasul itu luar biasa Pak, dilempari batu, dikucilkan. Ketika Fathul Mekah, saya tambah sedikit ya, ketika Fathul Mekah, Rasul punya kemampuan untuk balas, Rasul punya kemampuan untuk kemudian menghukum mereka. Dikumpulkan semuanya, sama Rasul ditanya, kira-kira saya mau melakukan apa kepada kalian? Bayangkan Pak, ini orang yang demikian bencinya, pingin bunuh Nabi, pingin Fathul Mekah, Rasul dalam keadaan menang saat itu, di mana bersama dengan ratusan para sahabat, ratusan ribu para sahabat, itu kemudian berhadapan dengan orang-orang musyrikin saat itu di depan Ka'bah. Kira-kira saya mau memperlakukan apa kepada kalian, kata Rasulullah SAW. Mereka nggak bisa ngomong kecuali cuman muji-muji Nabi, Anda orang baik, keluarga Anda baik, terus dipuji-puji Nabi. Lalu Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, aku akan memperlakukan kalian sebagaimana Nabi Allah Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Bagaimana yang dilakukan sama saudara Yusuf? Dikucilkan Pak, dimasukkan sumur, belum lagi dijual dengan harga yang murah, jadi budak, sampai Allah angkat derajatnya, masuk penjara dulu baru kemudian jadi orang hebat. Tapi ketika ada hadapan para saudara-saudaranya, Nabi Allah Yusuf mengatakan apa? La tathriba alaikumul yaum. Hari ini tidak ada hari celak-celakan, tidak ada hari balas-balasan, dah selesai, dimaafkan semuanya.
Nah, Rasul mengatakan, sungguh aku akan memperlakukan kalian sebagaimana Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya. Apa kata Rasulullah dalam sejarah dikenal? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergi kalian, bebas. Meskipun kalian dulu pernah fitnah saya, tak maafkan. Mungkin dulu kalian pernah merendahkan saya, tak maafkan. Dulu kalian pernah kemudian ingin membunuh saya, tak maafkan, kata Rasulullah SAW. Tak maafkan semuanya. Kalian dulu pernah kucilkan saya, gangrekan saya, tak maafkan semuanya. Nabi, Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak maafkan kabeh. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW, hatinya bening. Makanya wajar para sahabat itu kalau lagi sumpek di rumahnya, ngelihat Nabi saja sudah kelihatan wajahnya itu enak dilep. Makanya Bapak Ibu, kalau ada orang ketemu kita merasa nyaman melihat wajah kita, beruntunglah. Bisa jadi itu hati yang bersih, pancaran dari hati yang bersih. Tapi kalau ada orang ketemu dengan kita, waduh budek maneh, ya berarti kita memang bermasalah. Mungkin itu jamaah rahimakumullah. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu banyak-banyak hadir di majelis ilmu, karena itu akan membeningkan hati kita. Itulah mungkin yang bisa disampaikan di mukadimah kajian kita. Insya Allah mulai bulan depan kita akan bahas satu kitab. Saya pilihkan nanti kitab apa yang pas. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah nanti rutin ngajinya, dan kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah mudahkan kita semuanya, keluarga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya melalui lisan para ulama. Dan kita berharap agar Allah Ta'ala menjaga diri kita, keluarga kita dari api nerakanya. Dan kita berharap agar Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Hati kita dibersihkan dari semua kebencian, kedengkian, sehingga ilmu yang kita pelajari bisa masuk dengan mudah, dengan gampang di dalam kehidupan, di dalam diri kita. Dan kita berharap agar Allah Ta'ala istiqomahkan kita di atas Islam dan Sunnah, dan Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.